mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa habin nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala arsofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Al Ustadz Habib bin Novel bin Jindan dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dan bisa hadiri acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi oleh Al Ustadz Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang menjadi kepala pengajar dari Pondok Pesantren Al-Fariyah Jakarta. Beliau juga menjadi pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hautah Al-Jindaniyah di Bogor, terinspirasi dari konsep wilayah Al-Hautah Hadramaut yang memberi keamanan dan kedamaian bagi siapapun yang datang. Dan beliaulah adalah alumni dari Darul Mustafa Tarim yang dipimpin oleh Alamah Habib Umar bin Hafiz. Adapun judul pada hari ini adalah tanda kecintaan Allah pada hambanya. Dalam kehidupan ini dan dalam eksistensi kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua amal dan ibadah dan pengabdian dalam hidup kita ini semestinya kita lakukan dengan niat tulus dan mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah 54 Allah berfirman yang artinya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan sedalam sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku beritahukan kepadanya bahwa ia akan aku perangi. Siapa dalam ayat dan hadis ini yang dimaksud dengan kekasih Allah dan orang-orang yang dia cintai ini? Adakah ada tanda-tandanya bahwa kita sudah semakin dekat dengan cinta Allah kepada kita? Untuk penjelasannya lengkapnya, mari kita dengarkan siraman rohani dari guru mulia kita, Al Ustadz Habib Ahmad bin Novel bin Jindan pada hari ini. Kepada Al Ustadz Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-kabir al-muta'al wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd, kawan-kawan di forum online Thalibul Ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah fasilitas yang besar semacam ini, kemudahan yang semacam ini dari berbagai penjuru, baik itu dari dalam negeri Indonesia yang kita cintai ini maupun dari luar negeri, kita sama-sama tergabung di dalam ikatan cinta melalui online ini demi untuk mengkaji ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sebelum kita. Kita diberikan oleh Allah ini semua sebagai bukti betapa besar cinta Allah kepada kita. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengenal syukur kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat kali ini sungguh menarik. Tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba-Nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila cinta kepada hamba-Nya, maka sungguh hamba tersebut adalah hamba yang istimewa. Hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam suatu hadis yang sahih
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau katakan, "Idza habballahu 'abdan nada Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan ibna fulanin fahibbah." Fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, innallaha ta'ala yuhibbu fulana ibna fulanin fa'ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahlu sama, thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Di dalam hadis yang sahih, baginda sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril sebagai pemimpin daripada para malaikat. Tatkala Allah memanggil malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulana ibna fulanin fahibbah. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan ibn fulan. Maka engkau wahai Jibril wajib cinta kepadanya. Maka saat itu juga malaikat Jibril alaihissalam mencintai orang tersebut. Tidak sampai di situ. Kemudian malaikat Jibril memanggil seluruh penghuni langit, penduduk langit. Siapa mereka penduduk langit? Penduduk langit adalah para malaikat, para arwah, jiwa-jiwa yang suci, para nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang dijadikan oleh Allah sebagai penduduk langit. Mereka semua dipanggil oleh malaikat Jibril. Dan Jibril memberikan pengumuman kepada mereka. Apa pengumuman tersebut? Jibril mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan ibn fulan, fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, maka kalian semua, wahai penduduk langit, wajib cinta kepada hamba tersebut. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu sebagaimana Allah perintahkan. Maka setelah mereka penduduk langit cinta kepada hamba itu, Allah jadikan penduduk bumi menerima sosok tersebut. Tsumma yudha' lahul qabulu fil ardh. Kemudian Allah jadikan penduduk bumi menerima kehadiran sosok yang dicintai tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan cintanya. Para malaikat, malaikat Jibril, dan malaikat-malaikat yang lainnya, seluruh penduduk langit, mereka beribadah kepada Allah dengan cara mencintai hamba yang dicintai oleh Allah tersebut. Ini merupakan kemuliaan dari Allah Ta'ala bagi orang itu. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang sangat beruntung. Dan yang menjadi pertanyaan besar sekarang, bagaimana seseorang di antara kita menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini yang harus kita upayakan. Ini yang harus kita usahakan. Sebab bukan perkara yang mudah ketika seorang hamba dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh seseorang hingga dia mencapai titik di mana dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana fi Sahih Bukhari, bahwasanya beliau bersabda, dari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits al-Qudsi. Apa yang Allah katakan di dalam hadits al-Qudsi?
Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu para auliaku, maka aku kumandangkan terhadapnya peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits Qudsi, Allah mengatakan, seorang hamba ketika dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai dari hambaku tatkala dia berupaya untuk mendekatkan dirinya kepadaku, lebih aku sukai daripada hamba tersebut menjalankan segala kewajiban yang aku wajibkan padanya. Itu yang paling aku suka dari hambaku. Dia tunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, itu adalah perkara yang Allah sukai dari seorang hamba tatkala dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian tidak sampai di situ. Ketika semua kewajiban telah dia tunaikan, dia jalankan dengan sebaik-baiknya, dia tidak berhenti di situ. Tetapi dia mendekatkan dirinya lagi kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku tiada henti-hentinya terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Dia lakukan ibadah yang sunnah. Sampai kapan? Sampai dia mencapai suatu titik, hatta uhibbah, kata Allah, hingga aku mencintainya. Titik ini bukan di tangan kita. Tugasnya kita seorang hamba menjalankan kewajiban dan memperbanyak melakukan yang sunnah. Seberapa banyak kita nggak tahu. Yang jelas kita diperintahkan untuk melakukan sunnah sebanyak apapun yang kita bisa lakukan hingga Allah Ta'ala menyatakan hingga aku mencintainya. Nah, titik itu di tangan Allah. Murni di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan kita. Sehingga ketika seorang hamba terus berupaya dengan melakukan yang sunnah hingga dia dicintai oleh Allah Ta'ala. Pada saat dia dicintai, maka Allah menuangkan kepadanya anugerah-Nya yang begitu agung dan begitu besar. Tetapi inilah upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Apa itu? Dia jalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Dia jalankan segala sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar perbuatan, ya, perbuatan yang wajib, perbuatan yang sunnah. Demikian juga di dalam hal meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Sebab penghambaan kepada Allah Ta'ala bukan hanya sekedar melakukan ketaatan, tetapi juga menjauhkan larangan. Ketaatan ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Demikian halnya meninggalkan larangan, larangan pun ada yang bersifat wajib untuk ditinggalkan, dan ada juga larangan yang makruh untuk dilakukan. Sehingga keduanya harus bersatu padu antara taat dan meninggalkan kemaksiatan. Dia jalankan kewajiban yang Allah wajibkan, sebagaimana dia tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Kemudian dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini upaya yang harus dia lakukan. Dan ketika dia lakukan itu dengan sebaik-baiknya, Allah akan mencintainya.
Dan apabila Allah mencintainya, saya tidak bisa bayangkan betapa besar karunia yang Allah berikan kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sebagai manusia, ketika kita mencintai seseorang, orang yang kita cintai tersebut hendaknya dia berbahagia. Sebab ketika kita sebagai manusia mencintai seseorang, kita akan tuangkan kepadanya apapun, hingga dia merasa senang, dia merasa ridha dan puas. Itu yang akan kita lakukan ketika kita mencintai kepada seseorang. Mencintai seseorang, itu yang akan kita lakukan. Kita cinta kepada istri kita, maka kita akan mencari apa yang disukai istri kita, kita berikan. Apa yang diinginkan oleh istri kita yang kita cintai, kita berikan. Kita akan mencari kesenangan, kepuasan, ya, kenyamanan dari sosok yang kita cintai. Kita cinta kepada anak kita, segalanya kita berikan kepada anak kita. Itu kita sebagai sosok manusia. Dan Allah Ta'ala ketika mencintai hambanya, la ilaha illallah, saya tidak bisa bayangkan anugerah apa yang akan Allah berikan. Maka itu Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam ucapan beliau pernah menceritakan ada salah seorang murid, ya, atau seorang saleh minas salihin berkata kepada gurunya. Dia bilang kepada gurunya, wahai guru, doakan aku agar Allah jadikan aku sebagai hamba yang dia cintai. Untuk apa? Sehingga ketika dia bilang itu kepada gurunya, minta didoakan oleh gurunya agar dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dia cinta, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sang guru juga paham. Sehingga sang guru mendoakan dan mengatakan, ya Allah, jadikan muridku ini sebagai hamba yang kau cintai. Ketika ditanya kenapa, maka beliau katakan, saya melihat anak saya punya anak di rumah, saya punya bayi di rumah, saya mencintainya dengan amat sangat. Tatkala anak saya di pangkuan saya dan dia mengotori baju saya, mohon maaf, dengan pipisnya, dengan ompolnya, tatkala saya mencintainya, saya nggak marah. Yang ada saya tertawa bahagia. Ketika dia di pangkuan saya mengotori baju saya, ngompol atau pipis di atas pangkuan saya. Saya hanyalah hanya tertawa dan bahagia. Kenapa? Saya cinta kepada anak saya. Coba bayangkan saudara, kalau ada orang lain yang bukan anak kita, ya, dia pipis di baju kita bakal marah. Apalagi orang yang kita benci, dia kotorin baju kita, wah, kita akan ngamuk, kita akan marah. Tetapi ketika kita mencintai seseorang, ya, bayi kita, anak kita, saat dia pipis di baju kita nggak marah. Malah kita katakan biarkan, biar dia tuntaskan pipisnya. Kita bahagia, kita tertawa. Kenapa? Karena kita mencintainya. Maka itu ada beberapa kaum salihin ketika berdoa, dia katakan, Allahumma ij'al sayyi'atuna sayyi'at man tuhibbu. Wa la taj'al ta'atina ta'at man tabghadu. Di dalam doanya, beberapa kaum salihin mereka katakan, ya Allah, jadikanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, sebagai dosa-dosa dan kesalahan dari orang yang Engkau cintai. Dan jangan jadikan ketaatan dan ibadah kami, ketaatan dan ibadah dari orang yang Kamu benci. Kenapa? Orang kalau udah dicintai, sekalipun dia bikin salah, kesalahannya dimaklumi. Tapi orang kalau udah dibenci, sekalipun dia bikin bagus, hal yang bagus dia lakukan itu dimurkai. Nggak diterima. Pasti dilihat cacatnya. Karena itu, seperti saya katakan, Allah kalau udah cinta kepada hambanya, saya nggak bisa bayangkan anugerah yang Allah tuangkan kepada hamba itu bagaimana. Allahu a'lam bagaimana, betapa besar anugerah Allah bagi mereka yang dicintai. Tetapi seperti yang tadi disebutkan,
untuk mencapai kecintaan dari Allah, upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Itu adalah upaya yang harus kita lakukan. Hingga kita akan mencapai titik di mana kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis itu, Allah mengatakan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. Allah Ta'ala bilang, aku kalau dia cinta kepada hamba, maka sungguh Allah Ta'ala bilang, aku yang akan menjadi pendengaran hambaku saat dia mendengar. Aku yang akan menjadi penglihatan hambaku tatkala dia melihat dan memandang. Dan aku akan menjadi tangan hambaku tatkala dia menjamah. Dan aku akan menjadi kaki bagi hambaku tatkala dia melangkah. Dan ketika hambaku meminta kepadaku permintaan, aku berikan segalanya apa yang dia mau. Dan ketika hambaku berlindung kepadaku dari hal yang dia khawatirkan dan dia takuti, aku akan melindunginya. Itu Allah katakan demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ini bukan sembarangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendengar. Kita mendengar dengan apa? Dengan telinga kita. Ya. Dengan, ini dia, segumpal daging. Ya. Mekanik yang terdapat di dalam telinga kita. Kita mampu mendengar. Ya. Dan kita kalau berbicara tentang pendengaran, tentang telinga, indera pendengaran, ini mukjizat, keajaiban, yang ciptaan yang Allah ciptakan begitu agung ini telinga kita, hingga kita mampu mendengar segala suara yang dapat kita dengar. Kita melihat saat ini, kita melihat dengan kedua bola mata kita. Kita kalau berbicara tentang bola mata kita yang unik ini, yang istimewa ini luar biasa. Segumpal daging, dengan gumpalan daging yang kecil ini, kita bisa melihat alam semesta, alam raya. Teknologi sehebat apapun, ya mereka mampu melakukan atau menciptakan kamera, lensa, tapi belum pernah teknologi semaju apapun menciptakan yang lebih hebat dari mata kita. Dan kita melihat dengan mata. Telapak tangan kita pun ini istimewa dan unik. Telapak tangan kita ini, di dalamnya terdapat berapa puluh tulang, ya, yang semuanya tersusun dengan rapi. Sendi, urat-uratnya, pelumasnya, terus casingnya. Ini yang luar biasa, hingga kita bisa menjamah, kita bisa menggerakkan telapak tangan kita, menjamah apapun, sekecil apapun. Subhanallah. Hingga jari dan kuku, semua ada fungsinya. Sehingga kalau ada satu hal yang cacat, maka kita nggak bisa menjamah dengan tangan kita ini. Tetapi ini semua diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan keseimbangan yang amat sangat akurat, yang sempurna, sehingga kita bisa menjamah dengan tangan kita. Kaki pun demikian. Kita bisa melangkahkan kaki, ya melangkah dengan kaki kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, ya, menjamah dengan tangan, melangkah dengan kaki. Sehingga kita bisa berkarya di alam semesta ini dengan karya yang luar biasa. Wahai saudara, saya nggak bisa bayangkan sosok yang ketika dia melihat bukan dengan mata, tetapi melihat dengan Allah. Ketika dia mendengar bukan dengan telinga, mendengar dengan Allah. Ketika dia menjamah bukan dengan tangannya, menjamah dengan Allah.
Melangkah bukan dengan kakinya, melangkah dengan Allah. Saya nggak bisa menjelaskan betapa dalamnya firman Allah di dalam hadis qudsi ini. Akal saya tumpul. Saya nggak bisa memahami betapa hebatnya sosok manusia yang dicintai oleh Allah ini. Ketika kita bisa melihat dengan mata, dengan telinga kita mendengar, dengan tangan kita menjamah, dengan kaki kita melangkah, kita bisa melakukan, kita berkarya dengan karya yang amat sangat istimewa dan luar biasa, yang maha besar ini. Bagaimana halnya dengan orang yang melihat, mendengar, melangkah, menjamah dengan Allah. Dan itu Allah nyatakan di dalam hadis qudsi yang sahih ini, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku, kata Allah, yang menjadi penglihatannya tatkala dia melihat. Aku yang menjadi tangannya ketika dia menjamah. Aku yang menjadi kakinya tatkala dia melangkah. Saya nggak tahu. Ini nggak bisa dijelaskan kecuali oleh orang yang bersangkutan itu. Ya, kita yang belum mencapai martabat itu, kita cuma bisa ya menerjemahkan hadis. Tetapi mengetahui hakikatnya ya hanya oleh mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala yang mengalaminya secara langsung. Kalau kita nggak bisa menceritakan itu, kita nggak bisa memahaminya sebelum kita merasakannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang merasakan cinta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Karena itu sungguh mulia, sungguh agung manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya langkah yang harus kita lakukan adalah tadi seperti yang disebutkan di dalam hadits qudsi, jalankan segala kewajiban, jauhkan segala larangan yang diharamkan oleh Allah, perbanyak melakukan sunnah, dan jauhkan segala perkara yang makruh. Dengan itu kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu bukan perkara yang mudah. Harus ada langkah nyata yang kita lakukan. Pertama, dengan kita belajar. Ini proses panjang, bukan sebentaran, sebagaimana kita membolak-balikan telapak tangan kita, bukan perkara yang mudah. Tetapi ini proses yang panjang. Pertama-tama, kita harus belajar. Belajar apa? Mempelajari tentang apa sih kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kewajiban apa saja yang Allah wajibkan kepada kita. Kita harus tahu itu. Bagaimana kita mau menjalankan kewajiban sebagai langkah awal, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kita nggak tahu kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada kita. Maka itu kita wajib belajar. Belajar apa? Mencari tahu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus mempelajari larangan-larangan Allah yang Allah haramkan kepada kita. Apa saja sih yang diharamkan oleh Allah? Untuk apa kita tahu itu? Supaya kita menjauhkannya. Supaya kita nggak terjerumus di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita wajib mempelajari itu. Itu basic. Maka itu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi Sunanih bi sanadin hasanin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita pelajari? Ilmu yang mengajarkan kita ini. Mengajarkan kita tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, sehingga kita menjalankannya, menunaikannya. Ilmu yang mengajarkan kita tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemaksiatan, sehingga kita mau menjauhkannya. Terus setelah itu, kita juga wajib belajar. Belajar tentang apa? Sunnah-sunnah apa yang dianjurkan untuk kita lakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita memperbanyak melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai cara untuk mencapai kecintaan dari Allah kepada kita. Kita harus tahu sunnah-sunnahnya Nabi untuk kita jalankan. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi untuk kita jalankan. Terus juga kita harus tahu perkara-perkara yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah untuk kita lakukan. Sekalipun bukan haram, tapi Allah nggak menyukainya.
untuk kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kita harus tahu itu. Kalau kita udah tahu, maka kita bisa menjalankan itu semua. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita belajar. Dan ini proses panjang. Untuk mengetahui itu semua perlu waktu, perlu proses. Dan semakin kita tahu, semakin kita menjalankannya. Sehingga kalau kita udah tahu, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu proses. Dan kecintaan juga ketika kita mencapai di titik cinta dari Allah, itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang dicintai oleh Allah di tingkatan ini. Ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan terus. Dan tingkatan yang paling tinggi ada tingkatan yang Nabi besar Muhammad SAW sebagai Habibullah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kekasih Allah. Karena itu, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar. Setelah kita belajar, kita jalankan. Kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Jalankan segala kewajiban. Jauhkan segala larangan. Introspeksi diri. Selama ini kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada kita abaikan. Ayo mulai dari sekarang kita jalankan. Introspeksi diri. Perhitungkan kemaksiatan apa yang selama ini kita lakukan. Sehingga kita bertobat, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu mulai dengan hal itu. Kalau itu sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya, langkah yang berikutnya memperbanyak sunnah dan menjauhkan yang makruh. Mulai dari yang sederhana, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ya, yang berkaitan dengan wudhu, sunnah yang berkaitan dengan sholat, ya, saat kita melakukan sholat, ya, ketika kita puasa, sunnah-sunnah yang dianjurkan, tatkala kita berpuasa, ketika kita menunaikan zakat, ketika kita pergi haji dan umrah, dan seterusnya. Itu sunnah-sunnahnya banyak. Sebagai contoh dalam sholat aja, itu lebih daripada 1000 sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilakukan oleh seorang hamba di dalam 2 rakaat sholat. Dalam 2 rakaat sholat itu lebih dari 1000 sunnah. Dan didata oleh para ulama. Salah satu guru kami yaitu Al-Allamah Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Alawi bin Aidrus bin Alawi Al-Aidrus, Habib Muhammad Sa'ad bin Alawi bin Umar bin Aidrus bin Alawi Al-Aidrus. Beliau menulis suatu karya tulis. Judulnya Khomsumi'ati Sunnatin fi Shalah. 500 sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan di dalam sholat. Itu beliau berhasil mendata sekitar 500 sunnah. Itu kitabnya ada, judulnya seperti itu. Salah satu guru kami menulis itu. Ada lagi, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulam At-Taufiq. Itu beliau pernah bermudzakarah dengan kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, dia berdialog, berdiskusi. Saat itu di dalam diskusinya itu mereka mencoba mendata ya satu persatu, satu demi satu sunnah-sunnah sholat, hingga mereka saat itu di waktu itu ya berhasil mendata sekitar 1000 sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad di dalam sholat. Begitu banyak, itu baru dalam sholat. Lain lagi di dalam wudhu. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, putra daripada Sahib Ratib, beliau itu kalau wudhu panjang, lama. Ya, terkadang sampai setengah jam atau lebih. Ketika ditanya, kenapa engkau ya Habib ketika berwudu sampai lama begitu? Beliau jawab, saat aku berwudu, aku menjalankan seluruh sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam wudu yang aku ketahui. Semua sunnahnya dijalankan. Kenapa mereka lakukan itu? Ya untuk mencapai titik di mana Allah Ta'ala mengatakan, hatta uhibbah, aku mencintainya. Itu yang mereka kejar. Karena itu mereka, para awliya, para sholih, mereka berlomba-lomba satu sama lain demi untuk mencapai titik itu. Berkompetisi, berlomba-lomba untuk mencapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib, beliau pernah mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan aku telah menjalankannya, aku telah mengamalkannya, kata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu enggak gampang. Beliau katakan enggak ada sunnah
melainkan setelah aku jalankan, telah aku praktekkan, telah aku amalkan. Masya Allah. Maka itu, ya, beliau menjadi orang mulia di sisi Allah, sosok Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai ketika ada satu ulama besar namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika salah seorang ulama bertanya kepadanya, wahai Habib, di tengah-tengah kita ini para aulia banyak, wali-wali Allah banyak, para ulama banyak, dan mereka beberapa dari mereka banyak dari mereka keturunan Nabi Muhammad SAW yang mencapai martabat ketakwaan yang tinggi. Yang ingin kami tanyakan adalah dari mereka para aulia Allah yang dicintai oleh Allah, siapa sih yang paling mulia? Siapa yang paling afdal? Kasih saya satu orang yang paling afdal dari mereka. Maka Habib Abdullah bin Umar ketika ditanya itu, beliau menjawab, afdalul alawiyyin man kamulat mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya mereka adalah yang paling sempurna peneladanannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna peneladanannya. Kenapa? Karena disitulah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad dari sosok Muhammad, dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Mereka belajar, menuntut ilmu, jadi ulama besar, untuk mereka praktekkan, untuk mereka amalkan, untuk mereka jalankan sunnah-sunnah itu, supaya mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekilas yang bisa saya sampaikan tentang kecintaan dari Allah kepada hamba-Nya. Dan perlu kita ketahui, orang itu banyak di antara kita yang kalau ditanya apakah cinta kepada Allah, kita semua bakal menjawab kita cinta kepada Allah. Tetapi pengakuan saja nggak cukup. Harus ada bukti. Dan buktinya di dalam perilaku kita itu. Apakah kita jalankan kewajiban? Apakah kita memperbanyak sunnah? Bagaimana kita dengan kemaksiatan? Disitulah bukti kita cinta kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada satu ucapan yang menarik yang diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam ucapannya. Beliau katakan, apabila kamu ingin mengetahui apakah kamu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak, atau sekedar pengakuan. Apakah kamu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya atau sekedar pengakuan. Maka Habib Ali bilang, kalau kamu ingin tahu, kamu lihat pada diri. Apakah kamu cinta kepada para aulia atau tidak? Apakah kamu cinta kepada para kekasih Allah atau tidak? Kalau memang kamu di dalam hatimu mencintai para aulia, para kekasih-kekasih Allah, ambil kabar. Pada hakikatnya, kamu pun cinta kepada Allah. Tetapi kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, tetapi kamu membenci kekasih-kekasih Allah dari para aulia, orang-orang yang bertakwa, maka kecintaanmu itu hanya sekedar pengakuan. Itu satu. Yang kedua, kata Habib Ali, apabila kamu ingin tahu apakah kamu dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau tadi, apakah kita mencintai Allah atau tidak. Lihat, kita cinta nggak kepada para aulia, para sholihin. Nah sekarang, kalau kita pengen tahu, kita ini dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau kita ingin mengetahui itu, katanya Habib Ali Habsyi, lihat, para kekasih Allah di muka bumi, para aulia, para sholihin, orang-orang yang bertakwa, mereka ini kekasih-kekasih Allah. Ya. Apakah mereka cinta kepada kita atau enggak? Kalau mereka cinta kepada kita, sosok kita nih, individu kita, pribadi kita, mereka cinta kepada kita, ambil kabar Allah pun cinta kepada kita. Itu tanda. Itu salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya. Tetapi kalau kita nggak dikenal oleh para aulia, kita nggak dikenal oleh orang-orang yang bertakwa, kita nggak dikenal oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka pun nggak cinta sama kita, ya ambil kabar.
ya Allah juga nggak cinta sama kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai kita jadi orang-orang yang semacam itu. Tapi ini salah satu tanda kapan kita bisa tahu kita cinta dan kapan kita bisa tahu kita dicintai atau tidak. Dari situ. Kemudian juga lain dari itu, ya, orang yang dicintai itu ada tandanya. Tahu apa tandanya? Di dalam beberapa hadis itu, Nabi SAW mengatakan, ya, tentang keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya itu, ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah, dia jalankan kewajiban, ya, dia perbanyak sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu, ya, dia bertubi-tubi ditimpa musibah. Bertubi-tubi ditimpa musibah. Dan ketika ditimpa musibah, dia sabar, dia ridha, ya, kepada Allah Ta'ala. Dan musibah yang menimpa dirinya itu tetap membuat dia semakin taat, semakin menjalankan sunnah, semakin jauh dari kemaksiatan, semakin jauh dari yang makruh. Sekalipun ditimpa musibah, ambil kabar, itu tanda Allah cinta kepadanya. Sebab Nabi SAW bilang, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah kalau cinta kepada hamba, Allah akan memberikan ujian bertubi-tubi kepadanya. Untuk apa? Untuk mengangkat martabatnya, derajatnya, dan untuk membuktikan betul gak cintanya dia kepada Allah atau sekedar pengakuan. Nah, karena itu juga salah satu hal yang berat. Biasanya yang semacam itu orang-orang yang mencapai martabat tinggi di dalam kecintaan. Diujinya semacam itu oleh Allah Ta'ala. Untuk dibuktikan, betul gak cinta oleh Allah? Cinta tidak kepada Allah, sehingga dia layak untuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu biasanya seperti itu. Terus juga, lain dari itu, ya, tanda kalau orang dicintai oleh Allah Ta'ala, itu ada di dalam hadis lain, Nabi Muhammad bilang, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ja'ala hawaijan nasi ilaih." Allah kalau berkehendak untuk hambanya suatu kebaikan. Dan Allah kalau cinta kepada seorang hamba, itu Allah jadikan, ya, segala urusan manusia di luar sana terpenuhi dan tertunaikan melalui tangan hamba itu. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah jadikan nih hamba tempat hajatnya orang. Tempat tertunaikan seluruh hajat, seluruh kebutuhannya orang. Tertunaikan di tangan dia. Itu Allah kalau sayang sama hamba, Allah jadikan hamba semacam itu. Dan itulah salah satu tafsir penjelasan dari yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad, Allah kalau udah cinta kepada hambanya, yudha'lahul qabul fil ard, Allah jadikan dia sebagai hamba yang diterima di muka bumi. Penerimaannya bagaimana? Dijadikan kebutuhannya manusia, hajatnya manusia tertunaikan oleh tangannya. Dan orang yang semacam ini juga berat, ya, selalu didatengin orang. Orang kalau ada apa-apa datangnya ke dia, ya, disusahin orang terus. Karena Allah sayang kepadanya, Allah jadikan dia tempat, ya, ditunaikan hajat-hajatnya manusia. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala fi khair lutuf afiyah, di dalam kelembutan, di dalam kasih sayang Allah, rahmat Allah, dalam karunia Allah, dan dijauhkan kita dari segala ujian yang berat oleh Allah Ta'ala, dan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian cintanya yang besar, tanpa ujian, tanpa kesulitan, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan di dalam penyampaian saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ahmad bin Novel bin Jindan atas penyampaian tentang tanda kecintaan Allah pada hambanya. Ya, kita lanjutkan tentang sesi tanya jawab Habib ya. Untuk teman-teman dipersilakan yang ingin langsung bertanya dan juga melalui chat dipersilakan.
Ini ada pertanyaan dari chat Habib ya, dari Suarsono. Alhamdulillah dari belum ada pertanyaan ya. Habib, saya mau menanyakan Habib ya, tadi mengenai tentang kecintaan apa di sini saya tadi tulis bagaimana sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib. Sifat apa aja, Habib? Ada tanda yang 5 sifat yang dicintai oleh Allah kepada hambanya, Habib. Bagaimana pertanyaan? Nggak terlalu paham saya. Lebih spesifik lagi, bisa lebih spesifik. Ingin dijelaskan Habib tentang mengenai sifat yang dicintai oleh Allah SWT seperti orang adil, orang yang bertakwa gitu Habib ya, orang-orang yang suka berbuat baik. Tentang sifat-sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala, tadi secara umum telah saya jelaskan dengan ketakwaan kepadanya, kita jalankan kewajiban, perbanyak sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita akan dapati di dalam kitab suci Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala di antara sifat yang Allah cintai adalah tatkala kita meneladani sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Apabila kamu mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, teladani aku, teladani Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Artinya, di antara sifat yang Allah sukai dari seorang hamba adalah ketika dia meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Dan peneladanan itu kan sebenarnya adalah buah dari apa? Buah dari cinta yang ada di dalam hati. Orang nggak bakal meneladani seseorang, tidak akan meniru orang lain kalau bukan karena dia terobsesi terhadap orang itu. Kalau bukan karena dia mencintai orang tersebut, kagum kepada orang tersebut. Dan itulah intinya. Ketika kita meneladani Nabi Muhammad karena kita cinta kepadanya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat semacam ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga di antara hal yang sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala dari seorang hamba itu adalah sifat kasih sayang, ar-rahmah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di dalam hadits al-musalsal bil awaliyah yang kami riwayatkan dengan sanad musalsal bil awaliyah sampai kepada Sufyan bin Uyainah dan bersambung kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya, orang yang mengasihi, orang yang pengasih, orang yang penyayang, dialah yang akan dikasihi, yang akan disayangi, yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah, rahmatilah segala makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengasihi kalian, akan menyayangi kalian, akan merahmati kalian, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sampai di dalam hadis disebutkan, man la yarham la yurham, orang yang nggak punya kasih sayang nggak bakal disayangi oleh Allah Ta'ala. Sampai di dalam suatu ucapan yang diucapkan oleh Syaqiq Al-Balakhi. Beliau katakan, man lam yarham ar-rajula su fahuwa aswa minhu halan. Barang siapa yang tidak merahmati, yang tidak mengasihi orang yang jahat. Barang siapa yang tidak mengasihi orang yang jahat, maka sungguh dia lebih jahat dari orang jahat itu, kata Sayyidina Syaqiq Al-Balakhi. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan bahkan untuk menyayangi orang yang jahat. Bagaimana menyayangi orang yang jahat? Tahu bagaimana? Disebutkan di dalam satu riwayat oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, unsur akhaka zaliman aw matluman. Bela saudaramu, ya, yang terzolimi dan yang mendolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya membela yang terzolimi masuk akal, tapi yang saya membela orang yang terzolimi masuk akal. Tetapi kalau saya membela orang yang zalim, bagaimana itu?
Maka Nabi bilang, dengan engkau membimbingnya, menyelamatkan dia dari kezaliman sehingga dia tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Itu upaya kita untuk membela saudara kita yang zalim dengan membimbing dia, menyelamatkan dia, mengangkat dia dari perilaku kezaliman, dari hal-hal dari kezaliman dia kepada orang lain. Nah, hal yang semacam ini adalah kasih sayang yang berlimpah ruah, bukan hanya kepada orang-orang yang terzalimi, bahkan kepada yang mendolimi pun kita diperintahkan untuk menyayangi mereka, menyelamatkan mereka dari perilaku yang tidak baik itu yang mereka lakukan, yaitu kezaliman. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menebar kasih sayang sehingga kita disayang, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin yang bisa saya jawab, yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung, dipersilakan atau melalui chat. Allah. Ya, Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi dalam uraiannya Habib mengatakan bahwa orang yang dicintai Allah mungkin saja dia melewati saat-saat yang susah di dunia dan makin lama makin susah dari kacamata manusia di dunia gitu ya. Tapi dia tetap setia menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangannya. Tapi kan orang kan banyak ya, maksudnya gini, bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini ya memang masih dengan dengan parameter-parameter kriteria-kriteria dunia gitu ya. Jadi kan banyak yang mengatakan, wih, tuh orang, makanya jangan sok deh, jangan sok alim, makin susah hidupnya. Nyari kerja makin susah, milih-milih pekerjaannya. Udah tahu hidupnya udah tahu zaman sekarang nyari kerja susah. Ya haram-haram dikit nggak apa-apalah gitu kan. Nah itu Habib, saya tuh merasa bukan merasa, saya melihat gitu ya, kasihan gitu banyak orang-orang yang hijrah dan hidupnya dia kan berusaha gitu ya mengikuti semua yang disuruh Allah dan dia selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi tapi hidupnya makin sulit gitu dari parameter dunia gitu. Sedangkan orang yang jahat sayangnya apalagi orang seperti itu yang berusaha hijrah tapi justru hidupnya makin susah gitu di dunia ini gitu, Habib. Baik, ini pertanyaan menarik. Kita dapetin orang yang maksiat, orang yang berpaling hidupnya bahagia, hidupnya enak. Ya, sedangkan orang yang hijrah menjadi baik, ya makin diuji, makin cobaannya lebih berat, gitu. Ini yang menarik. Menariknya apa tahu? Di sini Allah Taala, ya, ketika seorang hamba ingin kembali kepadanya, ya, ambil kabar. Ya, saya selalu katakan kepada orang-orang yang baru hijrah, ya, yang ingin kembali kepada Allah, bertobat, saya bilang sabar. Ya, ketika kamu bertobat, ketika kamu kembali kepada Allah Taala, ambil kabar, kamu bakal diuji oleh Allah Taala dengan ujian-ujian yang berat. Ya, diuji oleh Allah Taala dengan ujian yang berat, biar siap. Ya, nggak enak, tapi kamu harus sabar. Kenapa? Allah ingin membuktikan benar atau tidak kita kembali kepadanya. Benar atau tidak kita ini merujuk kepadanya, kita bertobat kepadanya. Sebab kalau sekedar pengakuan itu, semua orang bisa mengaku saya cinta kepada Allah. Semua orang bisa mengaku saya bertobat kepada Allah. Pengakuan itu sangat mudah. Tetapi ya ketika nggak ada ujian, nggak kelihatan. Macam kayak emas. Kita nggak bisa tahu ini emas murni atau enggak, kecuali kalau dibakar. Kecuali kalau dilihat. Macam kalau kita di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu gahru. Gahru itu nggak bakal ketahuan harganya, betapa harumnya dia kalau nggak dibakar. Ya saya rasa kita bisa memahami hal itu. Nah, pengakuan cinta kita kepada Allah, pengakuan taubat kita kepada Allah, diuji oleh Allah Ta'ala untuk melihat kita ini
benar-benar nggak kembali kepada Allah atau setengah-setengah. Ya, karena itu setiap orang yang bertobat kepada Allah pasti diuji. Nah, biar kita sabar, dan itu sebentar, nggak lama. Ujian Allah bakal orang-orang yang bertobat itu sebentar. Allah cuma pengen lihat kita ini sungguh-sungguh apa enggak. Ketika titik itu terbukti, ya kita lulus ujian bahwa kita ini orang yang betul-betul jujur kepada Allah, ya. Sebab gini, apa namanya? Kita bisa bilang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan enak, ketika kita dikasih kenikmatan. Tapi begitu kita dikasih cobaan, ujian yang berat, nah kita bisa nggak bilang kita cinta kepada Allah? Ya, kita bisa nggak ridho kepada Allah? Kalau cuma sekedar kenikmatan hidup yang kita rasakan, ya semua bisa katakan bahwa saya cinta kepada Allah. Nah, belum tentu kenyataannya dia cinta. Gitu. Karena itu diuji dengan kesulitan. Diuji dengan kesulitan yang sangat berat. Dia masih ingat nggak kepada Allah? Dia kembali kepada Allah. Dia ridho nggak dengan keputusan Allah, dengan ketentuan Allah. Ketika dia ridho, artinya ujian telah membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya terbukti kalau dia cinta kepada Allah. Maka setelah itu tuh ujian dianggap oleh Allah Ta'ala. Karena itu cuma perlu sabar. Sabar. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bilang, fasabrun jamil. Lihat sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Sosok Nabi Yusuf alaihissalam, beliau tatkala akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, Allah memilih Nabi Yusuf untuk dicintai. Memilih Nabi Yusuf untuk dimuliakan. Memilih Nabi Yusuf untuk diagungkan. Ya. Dan ketika Allah ingin memuliakannya, nggak serta-merta dikasih kemuliaan, kedudukan, ada. Tapi ujian yang beliau lewati itu begitu berat. Ya. Begitu berat. Ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan bertubi-tubi, nggak selesai-selesai. Yang pertama, dijauhkan dari keluarganya. Terus yang kedua lagi, beliau itu ibaratnya diganggu bukan oleh orang luar. Kita kalau diganggu oleh orang luar, kita masih bisa sabar. Tapi diganggu oleh orang terdekatnya, yaitu saudara-saudaranya sendiri yang mengganggu beliau. Sampai hampir membunuhnya, sampai dibuang ke dalam sumur, dan seterusnya. Selesai satu ujian, dikasih lagi ujian yang berikutnya oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Allah pengen menyempurnakan nikmat kepada Nabi Yusuf. Allah ingin memuliakan Nabi Yusuf, mendewasakannya. Sampai akhirnya ujian dengan seorang wanita, Zulaikha. Lain dari itu dipenjara 12 tahun. Dipenjara 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Itu. Setelah diuji dengan kesusahan, diuji dengan kenikmatan. Apa itu? Dikasih kedudukan, dikasih kekayaan, dijadikan sebagai menteri pertanian, ya, yang mengelola kekayaan bumi. Dan itu kan dibutuhkan amanat, keapikan dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala, setelah itu semua dilalui oleh Nabi Yusuf. Di akhir perjalanannya, beliau menyadari. Beliau mengatakan, ya Rabb, semua yang aku lalui ini adalah pendewasaan dari Engkau. Engkau mendewasakan diriku. Engkau menempa diriku untuk menjadi emas yang murni. Sehingga beliau katakan, Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah Tuhan yang menyayangiku. Ya, yang memelihara aku, yang membimbing aku. Anta wali di dunia dan di akhirat. Itu di akhir perjalanan, Nabi Yusuf menyadari ini semua segala kesulitan yang beliau hadapi adalah pendewasaan dari Allah. Ditempa untuk menjadi emas yang murni. Karena itu diperlukan kesabaran oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang itu ujian. Terus satu lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ini hidup di dunia. Kita bukan hidup di bukan kita hidup di dunia impian. Enggak, kita hidup di dunia nyata. Kita hidup di dunia. Terus juga kita hidup bukan di sorga. Saat ini kita hidup di dunia. Dan kehidupan dunia ini Allah ciptakan penuh dengan cobaan. Isinya semuanya cobaan. Nggak ada kebahagiaan, melainkan di situ
bercampur dengan kesedihan. Ambil kabar. Orang yang dari luar, kita lihat dia tersenyum bahagia, dia punya problem yang nggak kita ketahui. Kalau kita duduk sama dia, dia bakal menjelaskan betapa besar problemnya. Kita pusing dengan problem yang kita hadapi. Dan kita iri melihat kebahagiaan orang lain. Ambil kabar ketika kita duduk dengan orang yang kita iri terhadapnya atas kebahagiaan yang kita lihat itu. Kalau kita tanya, dia iri dengan hidupnya kita. Dia pengen kayak kita. Artinya apa? Artinya Allah memang ciptakan kehidupan dunia semacam ini. Ya. Jangan kita tertipu dengan melihat kebahagiaan yang seakan-akan kita lihat di tangan orang lain. Dia juga punya problem yang nggak kita ketahui. Sebab memang dunia diciptakan oleh Allah Ta'ala penuh dengan masalah, penuh dengan kesedihan. Tahu nggak kenapa? Kenapa Allah ciptakan kehidupan dunia macam begitu? Allah ciptakan dunia penuh dengan cobaan, kesengsaraan. Sekalipun di situ, kalaupun ada kebahagiaan sesaat dan bercampur dengan kesusahan. Senyumannya, tawanya bercampur dengan air mata. Kalaupun itu ada tawa, ada kebahagiaan bercampur dengan itu semua. Kenapa Allah jadikan kayak begitu dunia, kehidupan dunia? Tahu nggak? Ya, Allah jadikan itu kesengsaraan, ya, kesedihan di dalam kehidupan dunia, cobaan berbagai macam. Tujuannya supaya kita nggak betah hidup di dunia. Itu tujuannya. Supaya kita nggak betah hidup di dunia. Kok begitu? Iya. Sebab dunia bukan tempat tinggal kita. Wahai orang-orang beriman. Dunia bukan tempat tinggal kita. Makanya Allah jadikan kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan supaya kita nggak betah. Habis tempat tinggal kita di mana? Tempat tinggal kita itu di negeri akhirat. Dan negeri akhirat cuma ada dua, surga bagi yang taat, neraka bagi yang berbalik. Ya. Maka itu ketika kita hidup di dunia penuh dengan cobaan, agar kita nggak betah, kita rindu sama negeri akhirat. Dan kita persiapkan rumah tinggal kita yang sesungguhnya di negeri akhirat dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan taat, dengan melakukan ketakwaan kepada Allah, supaya surganya kita siap di sana. Kita hidup di dunia sementara, bukan tempat tinggal kita, tempat transit. Makanya Allah jadikan segala ujian, cobaan supaya kita nggak betah, karena memang bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal yang sesungguhnya bakal kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Mungkin ini sedikit yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Habib. Silakan teman-teman yang langsung bertanya, masih ada waktu untuk kita ada sesi tanya jawab. Belum ada yang bertanya, Habib. Saya lanjut dulu, Habib, pertanyaan lagi ya. Boleh. Yang teman-teman lain. Kalau tanda cinta Allah kepada kita, menurut Imam Ghazali itu apa aja, Bib ya? Bisa dijelaskan, Bib? Apa kita harus mahabbah? Wallahu a'lam, mana yang nggak tahu, Anda belum baca di dalam Ihya. Cuman intinya yang bisa Anda petik dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti tadi. Gitu, apa yang Anda sampaikan juga lebih kurang yang tertuang di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Bib ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung. Allah. Belum ada pertanyaan ya, Habib. Baik. Baik, mungkin Habib bisa menjelaskan lebih luas lagi, Bib, ya. Yang lain, Bib. Dari Anda seperti yang tadi Anda jelaskan. Cukup, Bib. Assalamualaikum, Bib. Lebih. Waalaikumsalam. Tanya sedikit boleh ya, Pak Bib? Boleh. Tadi kan Pak Bib ceritanya soal Nabi Yusuf ya.
dikasih cobaannya dalam bentuk kesulitan. Ya. Bagaimana kalau kita dikasih cobaan dalam bentuk kesenangan? Ya, Pak Habib. Mohon jawaban dan pengarahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, cobaan dalam bentuk kesulitan, banyak orang yang berhasil melaluinya. Tetapi cobaan dalam bentuk kesenangan itu yang paling berat. Dan sebagian besar yang diuji dengan kesenangan, sebagian besar gagal, nggak berhasil. Tahu kenapa? Sebab mayoritas orang ketika diberikan kesulitan, dia menyadari itu ujian. Tetapi mayoritas orang yang diberikan kesenangan, dia nggak merasa. Atau dia tidak menyadari bahwa itu ada ujian, maka itu seringkali gagal karena dia nggak menyadari itu sebagai ujian. Semacam apa tahu? Seperti orang yang sadar kalau dirinya punya penyakit kanker. Ya, maka dia bakal ngobatin. Dia bakal obatin dirinya karena dia sadar dirinya berpenyakit. Ya, tapi ada orang yang nggak menyadari dirinya berpenyakit, tahu-tahu serangan dan meninggal karena dia nggak menyadarinya. Demikian halnya dengan cobaan atau ujian yang berupa kesenangan. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Maka itu banyak orang ketika dia bertobat diuji dengan kesusahan dulu, berhasil. Sebab itu langkah pertama, itu ujian yang paling kecil tuh dengan kesusahan. Ketika dia berhasil, dikasih kenikmatan sedikit demi sedikit. Dilihat, ya ketika diberikan kenikmatan, dia ini kan ujian juga sebenarnya. Dia berhasil melalui ini nggak di dalam ketaatan atau enggak. Nah, karena itu kita mesti pahamin betul bahwasanya kesenangan juga termasuk daripada ujian Allah, dan banyak orang yang kesian, gagal tatkala diuji dengan kesenangan tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berhasil tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kesulitan maupun dengan kesenangan, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah taala. Ya, terima kasih Habib Ahmad atas jawaban dari Ibu Nila. Silakan teman-teman. Allah. Ada Mas Adi. Mas Adi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya Muhammad Sahal. Habib ya. Tadi kan kita harus mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah Habib ya. Ataupun yang wajib ya. Kalau kita lihat sejarah kan Rasulullah Habib ada sekian kali peperangan jihad ya, atau mungkin 18 kali ya Habib ya. Yang besar ini. Nah, kemudian di era seperti ini sekarang ini kan kita damai ya Habib ya. Bagaimana kita mengekspresikan itu ya yang berat ya, yang paling ini kan mungkin jihad kita Habib ya. Kira-kira gimana Habib di era seperti ini ya, beda ya. Berbicara tentang jihad. Ya Habib ya. Berbicara tentang jihad, saya rasa itu perlu satu kajian lengkap. Enggak cukup dengan sekedar jawab satu pertanyaan. Alhamdulillah, mungkin kalau teman-teman mengikuti beberapa kajian YouTube saya, banyak saya membahas hal ini tentang kajian jihad. Walaupun sebenarnya satu kali duduk pun nggak cukup, tetapi ada banyak atau beberapa kajian-kajian yang saya sampaikan membahas panjang lebar tentang jihad. Mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram saya atau di YouTube saya, insya Allah akan dapat kajian tentang pembahasan jihad. Kemudian juga sekilas yang bisa saya jawab tentang
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu, ya makanya itu seperti saya bilang, kita harus belajar. Kita harus belajar. Karena juga di dalam menjalankan kewajiban, ya ada aturannya. Sebagaimana menjalankan sunnah pun ada aturan. Sebagai contoh, Allah mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Zuhur, maghrib, isya, dan fajar, sholat subuh. Ini kewajiban yang Allah wajibkan. Dan kita tadi dengar bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah yang paling disukai oleh Allah dengan menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ya. Nah, sebagai hal yang sederhana adalah kewajiban sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita sekarang pengen melakukan sholat duhur sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kewajiban yang kita jalankan. Dan kita mau sekaligus bikin yang terbaik buat Allah, sehingga saya ingin sholat duhur sebanyak 200 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, nggak bisa. Sebab kewajiban pun ada aturan yang harus kita patuhi. Itu kewajiban. Bagaimana halnya dengan sunnah. Sunnah pun juga demikian. Ada aturan-aturan yang harus kita jalankan. Cara berwudu pun. Wudu, ada caranya. Nggak serta-merta kita main berwudu begitu aja. Ada aturannya, ada fardu-fardu wudunya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kalau kita lakukan wudu tanpa dasar ilmu, sehingga berantakan hasilnya, juga wudu kita nggak sah. Akhirnya ibadah kita nggak sah. Adanya bukan pahala yang kita dapetin, tetapi yang kita dapetin adalah dosa. Ini ibadah-ibadah yang kita lihat sederhana. Apalagi halnya dengan jihad. Jihad merupakan ibadah yang besar. Ya, dan sangkutannya dengan nyawa orang lain, ya, dengan kehormatan orang lain, dengan darah orang lain, terlepas itu orang Muslim atau orang kafir. Tetapi ada sangkutan dengan nyawa, darah, dan kehormatan orang lain. Demikian halnya, itu lebih besar lagi. Aturan-aturan, syarat-syaratnya itu harus dipelajari, harus dipenuhi. Kalau kita berwudu, ada satu syarat tidak terpenuhi, wudunya kita nggak sah. Adanya kalau kita tetap melakukannya, wudu yang nggak memenuhi syarat, wudu yang nggak menjalankan fardu-fardu dan aturannya, adanya itu wudu batal dan menjadi dosa bakal kita. Nggak sah ibadahnya kita. Demikian halnya dengan jihad. Ketika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian masih tetap kita paksakan, maka yang ada bukan jihad yang membawa pahala dan manfaat, tetapi adanya kemaksiatan yang kita lakukan, bukan jihad sama sekali. Dan dampak buruknya pun yang menimpa kita dan umat Islam serta agama Islam juga sangat besar. Karena dalam hal jihad itu ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka nggak boleh kita lakukan. Dan tatkala kita tidak melakukan jihad dengan alasan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya, bukan artinya kita mengabaikan kewajiban jihad, tetapi kita saat itu menunaikan kewajiban untuk tidak berjihad. Sebab ketika kita ingin berjihad, ada aturan yang harus dipatuhi. Ketika aturan yang nggak terpenuhi, syarat-syarat yang nggak terpenuhi, kita diwajibkan untuk mundur dari jihad. Sehingga ketika kita tidak melakukan jihad, itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ini nggak memenuhi syarat. Dan di masa kita ini, syarat-syarat berjihadnya itu, ya, pertama harus kita pelajari. Kedua, saat ini yang banyak diserukan, sebagian besar tidak memenuhi syarat. Kan? Sehingga lebih kepada, ya mohon maaf harus saya katakan, kemaksiatan dibanding jihad. Tanpa dia menyadarinya. Maka itu ketika tetap dipaksakan, kita lihat, jadi bumerang kepada Islam itu sendiri. Yang ada Islam terpojokkan, ya, menjadi tercoreng namanya, dan seterusnya, karena tidak memenuhi syarat dan masih tetap dipaksakan. Dan itu dilarang untuk dilakukan ketika tidak memenuhi syarat. Ya, Bib. Terima kasih, Bib. Terima kasih. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Sahal. Silakan teman-teman.
Ini ada dari chat Habib, saya bacakan ya pertanyaannya dari Dini Ramalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Mau tanya, ujian Allah kepada manusia, salah satunya karena urusan dalam menghadapi masalah anak. Hampir semua keluarga mengalaminya. Sebenarnya sebagai orang tua muslim, sampai batas kapan kita sebagai orang tua harus terus ikut menghadapi kehidupan anak dalam menghadapi ujiannya? Ya, jangankan anak ujian bakal orang tua. Ya, orang tua pun ujian bakal anak. Ya, istri ujian bakal suami, suami pun ujian bakal istri. Inilah hidup kita di dunia. Diuji oleh Allah dengan hal-hal semacam ini. Intinya ketika kita hidup, ya kita bersabar menghadapi ujian ini. Dan terus juga kita tunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan kita mendolimi siapapun. Kita bertakwa kepada Allah di tempat yang Allah tempatkan kepada kita. Tatkala kita ya single, kita di situ dikasih ujian sama Allah Ta'ala untuk menjaga nafsu kita dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita udah menikah, ya kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan pasangan kita, apakah kita bisa menunaikan hak dan kewajiban terhadap pasangan kita. Setelah kita menikah, kita dikasih anak keturunan oleh Allah Ta'ala. Itu juga sebenarnya selain anugerah yang membuat kita bahagia, juga amanat dan ujian. Apakah kita bisa menunaikan kewajiban dan hak yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan dan kita jalankan terhadap anak-anak kita. Dan di sini harus kita bertakwa kepada Allah, harus kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang nggak mudah begitu. Dan terus juga ini kan pertanyaannya umum, jawaban saya juga umum. Dalam kasus-kasus tertentu antara tatkala kita membimbing anak kita, ya satu hal, anak kita itu bukan kita. Ya, jadi jangan kita samakan ya perlakuan terhadap anak kita seperti kita memperlakukan diri kita. Anak kita bukan kita. Ya, mereka orang lain, mereka bukan kita. Itu sehingga ketika kita ini diamanatkan untuk mendidik mereka. Dan ambil kabar, kita mesti tahu mereka itu bukan kita, karena itu jangan kita samakan dengan diri kita. Ya, kita kalau mendidik mereka, ya kita sesuaikan dengan selera mereka, dengan kapasitas mereka, anak-anak kita. Sebab mereka bukan kita. Jangan kita sajikan agama ini, pendidikan ini kepada anak-anak kita sesuai dengan selera kita. Tapi kita sajikan kepada anak-anak kita itu pendidikan yang Allah wajibkan untuk kita sampaikan kepada mereka sesuai dengan selera mereka. Terkadang kita harus tarik ulur dengan mereka. Terkadang kita harus banyak mengalah. Terkadang kita harus, ya nggak sama kita ngomong sama orang di luar dengan ngomong dengan anak kita, nggak sama. Terus antara kita ngomong dengan anak laki dengan ngomong dengan anak perempuan juga nggak sama. Dan disinilah tertuntut kebijaksanaan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Dan itu perlu strategi, perlu kebijaksanaan, perlu kesabaran, perlu ketabahan, dan intinya semua adalah cinta yang dalam kepada anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Allah. Ya, terima kasih Habib penjelasannya. Silakan. Silakan Dini. Ya, Pak Habib, syukron atas jawabannya. Masalahnya kita kan lihat misalnya salah satunya kehidupan di luar negeri itu kan ada yang umur 15 dia harus keluar dari rumahnya, atau harus ada upaya sendiri gitu, usaha gitu sebagai anak. Itu benar-benar diberlakukan oleh orang tua. Saya lihat memang ada banyak tidak baiknya gitu. Tapi ada juga yang memanfaatkan dengan baik gitu. Tapi kalau bandingkan ke saya yang terlalu memperhatikan, jadi suka ada perasaan salah kali ya saya dalam mendidik anak seperti itu. Habib, itu aja Habib. Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fikum. Ya, dalam hal itu maka itu kita diperintahkan dari sejak anak kita dari bayi, kita udah diperintahkan untuk mendidiknya. Dari bayi, iya dari bayi. Ketika anak kita lahir, dikenalkan kepada anak kita Allah Sang Pencipta. Dikenalkan kepada anak kita tujuan hidupnya sebagai hamba kepada Allah. Bagaimana itu dari sejak bayi kan? Maka itu ketika anak kita lahir disunnahkan untuk diadzankan di telinga kirinya.
disunahkan untuk diigamahkan di telinga, diadhankan di telinga kanan dan diigamahkan di telinga kiri. Itu semua adalah dengan tujuan ketika anak kita lahir yang pertama dia dengar adalah nama Allah. Allah Akbar, Allah yang terbesar. Ya, Allah yang teragung. Ya, ketika kita adhankan, kita perdengarkan kepada anak kita, bayi kita, kalimat syahadah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ayo kita sholat. Nah, dari sejak bayi ini udah diperdengarkan. Ya, terus juga ketika memilih nama pun, ya kita dianjurkan untuk memilih nama yang baik untuk anak-anak kita. Itu kan amanat besar dari Allah. Anak-anak kita begitu lahir, dia nggak bisa memilih nama bakal diri mereka. Karena itu orang tua diamanatkan untuk memberikan nama yang paling bagus untuk anak-anaknya. Nah, ini jangan kita semena-mena, mentang-mentang kita orang tuanya, kita ngasih nama sesuai dengan seleranya kita. Enggak. Itu amanat yang Allah amanatkan. Karena anak kita saat itu nggak mampu memberikan nama untuk dirinya. Itu diamanatkan kepada orang tuanya. Dan nama yang terbaik, kata Nabi Muhammad SAW, khairul asma ma'ubid wa muhammad. Nama yang terbaik itu yang kita beri kepada anak kita, kata Nabi Muhammad, adalah nama yang mengandung arti penghambaan kepada Allah. Seperti Abdullah, seperti Abdurrahman. Ketika anak diberikan nama Abdullah, artinya hamba Allah. Ya, anak sadar, oh saya adalah hamba kepada Allah. Saya hidup di muka bumi ini dengan tujuan penghambaan kepada Allah. Nah, itu hal yang perlu kita lakukan. Ini bentuk didikan-didikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Terus juga dari sejak kecil ya, dididik untuk sholat, ya sekalipun belum ada kewajiban untuk sholat, tapi dari sejak usia 7 tahun diajak untuk sholat, diajarkan, apalagi ketika dia melihat contoh yang nyata dari orang tuanya. Ya, kita suka dapetin anak-anak kita tuh ketika di rumah orang tuanya sholat 5 waktu, rajin di masjid. Kita dapetin anak bayi kita usia berapa bulan, 12 bulan, 1 tahun, 11 bulan, dia ikut sama orang tuanya. Ketika orang tuanya lagi sholat, ini anak ikut nungging, ya, ikut naruh jidatnya di tanah, ya, sesuai porsinya dia. Tetapi yang ketika dia lakukan itu, dia lakukan meniru orang tuanya di dalam menghamba kepada Allah. Nah, tatkala anak mendapati panutan di dalam rumah, ya, dia bakal ngikutin. Tapi kalau dia nggak dapetin panutan di dalam rumah, panutan yang terbaik, dia bakal cari panutan dari luar. Kalau memang lingkungan luar bagus, alhamdulillah. Tapi kalau lingkungan luarnya nggak baik, ya inilah yang kesian. Ya, tetapi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Ketika kita mau memperbaiki apa yang telah lalu, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Syukron Habib. Lanjut pertanyaan lagi Habib ya dari Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mohon penjelasan tentang qadar dan takdir Allah. Ada beberapa penjelasan tapi masih belum saya pahami. Dan bagaimana kedudukan qada? Jazakallah khair Habib. Oh, nah ini juga tentang qada dan qadar bukan cuma sekedar satu jawaban, tapi ini mesti kajian lah kan. Yang intinya adalah segala apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita harus ridho, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Segala apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, sebab nggak ada sesuatu apapun di alam semesta ini melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan artinya kita nggak melakukan apa-apa, tetapi kita tunaikan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembahasan tentang qada dan qadar itu bukan penjelasan yang sederhana, tetapi intinya ya, banyak orang ketika membahas tentang qada dan qadar, mereka mengatakan kalau memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah, untuk apa kita menyembahnya gitu. Toh juga surganya saya atau nerakanya saya udah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mau ngapain lagi saya menyembahnya. Nah ini kita katakan orang-orang yang semacam ini yang berpaling dari Allah Ta'ala dengan mengatasnamakan qada dan qadar adalah sebenarnya orang-orang yang mohon maaf ya tidak menggunakan akal sehatnya dengan baik. Kok begitu? Begini saya kasih tahu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
kalau di luar sana ada satu orang yang baik sama kita. Yang baik sama kita. Katakan kita lagi kesusahan, ya, dia peka. Kita ketiban utang miliaran. Ini sekedar ilustrasi dan contoh. Kita ketiban hutang miliaran. Dikejar-kejar hutang, debt collector. Kita kabur ke sini ke situ sampai udah pasrah dia mau bagaimana. Hutang, nggak punya pekerjaan, hidup kita stres, ya, udah pasrah, tinggal ditangkap aja, di apa namanya, dipenjarakan dan dituntut segalanya. Tiba-tiba ketika kita di masa-masa yang sulit semacam itu, datang satu orang kepada kita, dia tunaikan, dia bayarin semua hutang kita tuh yang miliar. Cuma-cuma dari dia bayarkan. Terus dia berikan kepada kita pemberian cuma-cuma untuk kita memulai hidup baru. Ya, ini sekadar ilustrasi kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang hadir dalam kehidupan kita ini, orang yang hadir, orang semacam ini yang baik, hadir dalam kehidupan kita, kita bakal jatuh cinta gak kepada orang ini? Orang yang punya akal sehat pasti bakal jatuh cinta kepada orang ini. Dia bakal merasa berhutang seumur hidupnya kepada orang ini yang telah menyelamatkan dia dari keterpurukan, dari hutang yang miliaran, dan memberikan kepadanya hidup baru dengan cuma-cuma tanpa pamrih. Gitu. Apapun akan saya lakukan kepada orang yang baik ini sebagai apa namanya balas budi saya. Saya nggak bakal bisa membalas budinya, tetapi apapun akan saya lakukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini orang yang punya akal sehat kayak begini. Ya, dia akan apa namanya melihat jasa dan kebaikan orang lain terhadapnya, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas budi orang lain. Itu orang yang berakal sehat. Nah terus yang saya ingin sampaikan, Tuhan yang Maha Agung ini, Allah Ta'ala, yang begitu banyak nikmatnya, dia kasih kita hidup, dia Allah Ta'ala kasih kita kenikmatan yang nggak terhitung, dia kasih kita oksigen tanpa kita harus bayar. Kita apa namanya bahan bakar, kita kalau bayar kita tiap waktu kita teriak ketika bahan bakar harganya naik. Nah ini oksigen Allah kasih bakal kita tanpa dipasok harga, tanpa dipatok harga pada Allah Ta'ala. Air diberikan oleh Allah tanpa harga. Ya, ini nikmat yang begitu banyak. Orang yang punya akal sehat nggak jatuh cintakah dia kepada sosok Tuhan yang semacam ini? Ya, kalau memang di sana nggak ada yang namanya sorga dan neraka. Kalau tidak ada yang namanya sorga dan neraka, tidak patutkah sosok Tuhan Allah yang begitu agung karunia-Nya ini untuk kita sembah? Orang yang berakal sehat, ya, ketika melihat karunia Allah, kenikmatan Allah yang begitu agung yang diberikan olehnya kepada kita, pasti bakal jatuh cinta kepadanya. Pasti akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk membalas jasa dan budi serta nikmat yang Allah kasih bakal dia dengan menghamba kepadanya. Mau itu ada surga, mau itu ada neraka. Ya, mau itu godha atau godar. Mau nanti Allah jebloskan kita ke neraka atau ke surga, nggak peduli untuk hal itu. Ketika kita melihat betapa agung nikmatnya dan karunia-Nya, sosok Tuhan yang semacam ini bagi orang-orang berakal sehat, ya, sosok Tuhan yang semacam ini patut untuk dicintai, patut untuk disembah. Itu yang ingin saya sampaikan tentang masalah godha. Terima kasih, Habib. Terakhir, Habib, ya, pertanyaan Habib atau pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Habib, apakah disebut takabur atau sombong jika seorang selalu merasa disayang dan dilindungi oleh Allah dalam perjalanan hidupnya, karena dia selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini? Mohon pencerahannya, karena ada yang berpendapat jika kita merasa segalanya mudah, berarti kita tidak diperhatikan oleh Allah. Syukran Habib. Enggak demikian. Takabur itu adalah merasa diri lebih baik dari siapapun dan apapun dari makhluk Allah. Itu adalah takabur. Kesombongan itu dia. Kita merasa lebih baik dari siapapun, dari apapun, dari makhluk Allah. Ketika kita merasa lebih baik, itu adalah takabur. Itu adalah kesombongan. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tadi disampaikan, apa namanya, merasa dirinya disayang oleh Allah Ta'ala, ya, memang kenyataannya demikian. Wallah, kenyataan kita ini kalau kita mau merenung, kita melihat, kita ini disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Allah nggak bakal mengutus Nabi Muhammad kepada kita sekalian.
Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah utus sosok Muhammad kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah bilang, kami nggak mengutusmu, hai Muhammad, melainkan karena apa? Karena kasih sayang kami untuk alam semesta. Karena rahmat kami untuk alam semesta. Allah sayang sama kita. Makanya Allah kasih nikmat kepada kita. Allah cinta kepada kita semua nih, kepada kita, kepada manusia, kepada makhluk. Maka itu Allah berikan karunia, Allah berikan nikmat, Allah berikan kita oksigen, Allah berikan segala yang menopang kehidupan kita. Apalagi kalau bukan karena cinta kepada kita. Apalagi. Nah cuman kitanya yang nggak menghargai cinta Allah kepada kita. Allah udah berikan kepada kita segalanya. Ya, saya sebagai manusia nggak bakal ngasih segalanya kepada orang, kepada manusia lain kalau bukan karena saya cinta kepada orang itu. Saya nggak bakal memberikan segalanya kepada anak saya, melainkan karena dorongan cinta kepada anak saya. Ya, dan Allah memberikan segalanya juga kepada kita makhluknya karena memang Allah cinta kepada kita. Cuman kita kadang nggak menyadarinya, kita lupa bahwa Allah cinta kepada kita. Sampai kadang kita menentangnya, mengingkari kecintaan Allah kepada kita. Nah itu yang membuat Allah murka. Allah marah kepada kita ketika kita mengingkari cintanya Allah kepada kita. Sehingga kita berpaling darinya, sehingga kita menentangnya, sehingga kita menodai kehormatan Allah Subhanahu wa taala dari larangan-larangannya. Begitu, itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Padahal pada hakikatnya Allah cinta kepada kita. Ya, cuman kita yang kita nutup mata dari kecintaan Allah kepada kita. Allah berikan segalanya bakal kita kalau bukan karena cintanya Allah kepada kita, apalagi. Ya cuman kita yang lupa, kita yang berpaling, kita yang nutup mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Habib, atas jawabannya. Alhamdulillah juga kita telah mendengarkan ceramah rohani dari Al-Ustadz Habib Ahmad bin Naufal bin Jinan agar kita bisa dicintai oleh Allah SWT. Maka penting bagi kita untuk menuntut ilmu dan menjalankan apa yang kita telah ketahui dari yang wajib dan sunnah. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Habib Ahmad, silakan untuk doanya Habib ya, untuk kita semuanya diberikan kesehatan, orang tua kita juga sehat, dan kita diberikan semoga kita dibawa mendapat syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mohon doanya Habib sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil Allahumma ya muyassir kulli usir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli qadir wa ya mughawwi kulli dha'if wa ya ma'mala kulli makhif yassir alayna kulli wa taysirul asir. Ya Allahumma ya man hadi wal bayan tafsir hajatina ilayka kathir wa anta alim. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.